Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam program Ngulik Ngobrol Unik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bersama saya Agung Suryanto yang akan berdiskusi mengenai sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Jamu Nasional, tepatnya pada hari ini tanggal 27 Mei 2020. Oke, langsung saja sahabat Bawaslu, telah hadir di sini anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang pertama Bapak Eko Budianto. Assalamualaikum. Selaku Divisi Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya Bapak Muladi Wibowo selaku Divisi Hukum, Humas dan Data dan Informasi. Sebelum masuk ke substansi dalam tema kali ini, Gus Eko. Pelaksanaan pemilu direncanakan pada tahun 2024. Bagaimana kesiapan Bawaslu Sukoharjo dalam pencegahan terhadap para konstituen untuk mengikuti peraturan pemilu atau regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Sedang matur nuwun Mas Muladi. Alhamdulillah kesempatan telah diberikan pada saya. Jadi gini, untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk menghadapi bagaimana nanti kontestasi di tahun 2024, tentunya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Salah satunya itu adalah kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan untuk persiapan bagaimana nantinya apabila nanti di dalam kontestasi pemilu ya, nanti apabila ada pemohon yang datang, kita sudah melatih staf-staf kita, internal kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya apa? Apabila nanti ada kontestan yang ingin mengajukan permohonan, kita sudah siap dalam menerima permohonan itu. Kemudian kita persiapkan juga sarana dan prasarana seperti ruang sidang, karena di Bawaslu itu ada kewenangan di sini. Ya memang kuasi peradilan ya. Jadi setengahnya seperti setengah peradilan seperti itu. Jadi saat nanti ada permohonan sengketa, kemudian kita sudah siapkan personel yang menerima, kemudian bagaimana nanti dalam pelaksanaan persidangan kita sudah siap. Dan tentunya SDM-SDM yang kita siapkan ini insya Allah sudah mumpuni dan kita sudah siap untuk melakukan penyambutan. Bagaimana mereka datang, terus pelayanannya harusnya seperti apa, terus kemudian kita sudah ada pendaftaran itu tidak, sekarang sudah model semuanya itu serba SIPS Mas. Jadi seperti apa ya namanya? Sistem ya, kita sudah tersistem. Sistem informasinya sudah terbangun. Iya. Jadi kita sudah terbangun semuanya. Bahkan apabila nanti ada pemohon yang datang, kita sudah jelaskan nanti harus masuk dulu di sistem SIPS, sistem informasi penyelesaian sengketa. Nah, kita akan berikan dia informasi sejelas-jelasnya, harus seperti ini, sehingga selain itu kita juga akan memberikan informasi melalui di channel YouTube kita. Kita ada channel YouTube yang kebetulan juga beliau Mas Muladi yang membidangi ya kehumasan informasi, dan itu kita sudah ada channel YouTube. Selain ada channel YouTube, kita ada medsos Mas ya, untuk menginformasikan segala kegiatan, bahkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan kontestan ada di situ informasi-informasi yang akan kita siapkan. Insya Allah untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kita sudah siap untuk menghadapi kontestasi nanti di pemilu 2024 yang informasinya akan berbarengan dengan pilkada juga kan seperti itu. Oke, sehingga adanya sosmed yang telah dibangun oleh Bawaslu Sukoharjo itu sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat. Iya. Kita ingin mempermudah masyarakat, jangan sampai masyarakat itu kurang informasi. Orang mudeng masalah informasi Bawaslu tugasnya apa. Bahkan kalau sekarang Mas Agung, itu bukan berarti selesai pilkada 2020 kemarin itu selesai tugasnya, tidak.
Kita malah di sini harus menggencarkan informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu tidak hanya pada saat kontestasi saja. Tapi setelah ini perlu informasi kepada masyarakat, dan di sini peran Bawaslu juga sangat diperlukan agar masyarakat itu lebih tercerdaskan seperti itu. Oke, pertanyaan awal sudah cukup tajam. Mohon izin, masker boleh dibuka karena kita juga sudah prokes. Untuk sahabat Bawaslu untuk dimanapun Anda berada, mohon untuk like, komen, dan share. Selanjutnya untuk kepada Pak Mul. Pak Mul, mengikuti dinamika perkembangan politik saat ini kan sudah, walaupun pemilu akan digelar di tahun 2024, namun pada dasarnya ini sudah menghangat. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menjalin sinergitas dengan partai politik? Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi konsentrasi pemilu dan pemilihan ya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Itu adalah proses penggunaan hak pilih publik ya. Namun demikian tahapan pemilu itu bahkan sudah dimulai pada 1 tahun sebelumnya, kan 22 bulan sebelumnya. Dan pemilu besok itu lebih panjang karena ada ratu rangkaian antara pemilu Pileg Pilpres, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah. Rangkaian ini menjadi lebih panjang karena 2 regulasi, Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang 7 2017 digabungkan menjadi satu dalam satu rangkaian dan tahapan. Oleh sebab itu, jejaring komunikasi dengan semua stakeholder ya, saya kira bukan hanya partai politik, akan senantiasa kita tingkatkan ya, kita komunikasikan, baik itu bersifat kerjasama, komunikasi, maupun program-program. Jadi kegiatan-kegiatan setiap periode akan kita tingkatkan, tapi fokus kami memang lebih kepada publik ya, kepada masyarakat. Bahkan untuk kepada partai politik lebih kepada sharing regulasi ya, diskusi, sharing regulasi, regulasi-regulasi terbaru, ataupun barangkali problem dinamika dalam pemilu sebelumnya. Ya, catatan hasil pemilu 2019 ini kan memiliki poin-poin ya, poin-poin, mungkin ada kelemahan, keunggulan ya, yang tentu akan kita evaluasi bersama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Begitu juga dengan konstruksi pemilu kepala daerah. Begitu juga yang paling penting adalah apabila DPR dan pemerintah ya tidak menghasilkan produk baru terkait regulasi pemilu, tentu kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya, divisi hukum, untuk mensosialisasikan ya dilema regulasi, yakni perbedaan teknis antara regulasi dalam undang-undang pemilihan umum dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang itu berlangsung secara beriringan, dan itu tentu di masyarakat bisa jadi akan menjadi persoalan, sehingga di internal penyelenggara pemilu dengan partai politik itu harus clear terlebih dahulu bahwa ketika menangani pelanggaran money politik yang subjeknya adalah pemilu umum dengan pemilihan, itu bisa jadi pendekatannya bisa berbeda, caranya berbeda, waktu penyelesaiannya berbeda, pidananya juga berbeda, padahal mungkin subjeknya mungkin sama di tempat yang berbeda. Mungkin yang menjadi dilema regulasi lagi ketika terjadi akumulasi pidana, misalnya sama-sama money politik, targetnya jadi satu, dukung presiden pilihan saya, dukung DPR pilihan saya, dukung calon bupati pilihan saya, total sekian misalnya. Jadi lebih itu bisa jadi terjadi. Nah, bagaimana penanganan pelanggaran itu akan masuk ke situasi bagaimana? Ini ke depan mungkin akan menjadi persoalan-persoalan teknis secara regulatif, dan itu tentu harus kita clearkan. Ke depan komunikasi politik akan sangat dibutuhkan untuk mengelirkan problem-problem tersebut. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Eko. Tadi yang disampaikan Pak Mul tadi kan pemilu tahun 2024 ya cukup kompleks, kira-kira seperti itu. Dalam setiap event penyelenggaraan pemilu, proses pelaksanaannya kan tak luput dari terjadinya sengketa pemilu. Oleh karena itu Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang menjadi prioritas
pencegahan untuk menghindarinya terjadinya sengketa pemilu itu apa? Jadi seperti ini, ada namanya kepastian hukum terlebih dahulu, Mas Agung ya. Ada kepastian hukum itu ada meliputi 3. Yang pertama adalah tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Jadi mekanisme sudah ada, kita di Perbawaslu juga ada di sana. Kemudian ada di undang-undang juga tersedia. Kemudian yang kedua adalah tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran juga. Jadi nanti akan bisa dilihat, oh kalau ada pelanggaran ini larinya di penanganan pelanggaran atau di sengketa. Jadi harus dipisah dulu nanti di sini. Nah, yang terakhir adalah tersedianya hukum acara pemilu. Nah, kalau hukum acara pemilu itu sudah ada, dan sekarang memang sudah ada, nah tinggal nanti pada saat ada, contoh gini Mas Agung, apabila nanti ada kontestan itu kan datang, itu kan ini nanti masuk ke sengketa atau ke penyelesaian atau ke penanganan pelanggaran, mestinya kan mereka tahunya bagaimana ini Bawaslu bisa menangani kan seperti itu. Nah, karena ini selain nanti kita juga akan memberikan pelayanan di sini, dalam arti pelayanan itu agar masyarakat itu atau kontestan itu datang itu, oh saya itu, oh ini ke sengketa, ini ke penanganan pelanggaran itu, agar tahu maka harus ada pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan dari mana? Satu, pada saat mereka melapor atau menyerahkan permohonan atau mungkin bahkan konsultasi terlebih dahulu, kita sudah ada di sana. Ada ruang untuk konsultasi, silahkan. Tapi perlu diingat bahwa Bawaslu di dalam penyelesaian sengketa ini ada hukum acara yang jelas. Oke? Ada pemohon, ada termohon, kemudian bagaimana tata caranya apabila nanti kontestan datang, yang memberikan pelayanan ini siapa? Apakah harus komisioner? Tidak boleh. Karena ya, dalam penyelesaian sengketa itu komisioner dalam hal ini adalah anggota Bawaslu, ini tidak diperkenankan melakukan pertemuan atau komunikasi ya dalam saat menyelesaikan sengketa antara nanti, kan ada 2 nih, ada antara, jadi penyelesaian sengketa antara kontestan di sini bisa pasangan, bisa parpol dengan KPU atau antar, jadi penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, tentunya di sini itu kita harus bisa memilah-milah, Mas Agung, karena aturan sudah jelas, kemudian hukum acara juga sudah ada. Tentunya masyarakat akan lebih, jangan sampai masyarakat malah dibuat bingung, ini harusnya seperti apa. Ya, kita di Bawaslu sendiri akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan nanti siapa yang akan menemui saat permohonan, Mas Agung? Itu staf, tidak boleh komisioner. Karena kalau pertemuan antara komisioner dengan kontestan itu namanya kaukus, itu dilarang. Asas kaukus itu dilarang. Dan tentunya 3 kepastian hukum ini ada tadi, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, yang kedua tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran yang jelas, kemudian tersedianya hukum acara pemilu. Dan ini tiga kepastian hukum ini akan memperkuat nantinya bagaimana pelaksanaan pemilu ini akan berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke, terima kasih.